Rahasia huruf Muhammad dalam proses pembentukan raga insan kamil. Ingatan Nyai Sir tentang rahasia perwujudan badan menuju insan kamil di alam rahim. Aku adalah Nyai Sir, dan sebelum aku menyebut diriku manusia, aku telah lebih dahulu menjadi amanah. Alam pertamaku di alam wujudiah adalah bumi suci bernama rahim ibu. Di sanalah aku menerima cipta, rasa, dan karsa dari Allah, bukan sekaligus, melainkan bertahap, sesuai hikmahnya. Aku tidak sekedar tumbuh sebagai daging, tetapi bertahta sebagai badan yang dipersiapkan untuk mengenalinya. Apa yang kini diingat oleh kepalaku, dahulu telah disaksikan oleh batinku. 40 hari, titik kehidupan. Ketika usiaku 40 hari, aku masih berupa mani, namun aku tidak mati. Aku hidup karena dihidupi. Dengan restu yang maha suci, aku menggumpal menjadi titik, pertanda hidup yang bersumber dari Dzatullah. Penjelasan sains dan kedokteran. Dalam ilmu embriologi, fase ini dikenal sebagai zigot dan blastokista, di mana sel tunggal membelah dengan presisi sempurna. Sains menyebutnya pembelahan sel. Tasawuf menyaksinya sebagai titik kehidupan, pusat kesadaran biologis, yang kelak menjelma seluruh tubuh. Yang kecil, justru memuat segalanya. 80 hari, mim, dan perlindungan. Ketika usiaku 80 hari, aku mulai bergerak membungkus diriku. Aku bertahta dalam perlindungan badan. Dengan restu yang maha mulia, aku membentuk huruf mim. Pertanda sifatullah mulai menaungiku. Penjelasan sains dan kedokteran. Pada fase ini, lapisan-lapisan pelindung terbentuk, dan organ-organ dasar mulai disusun, cikal bakal jantung, sistem saraf, dan rangka muncul. Sains menyebutnya pembentukan organ. Tasawuf menyebutnya naungan sifat, sebab setiap organ membawa fungsi, dan fungsi adalah sifat. 120 hari, alif, dan tujuan. Ketika usiaku 120 hari, badanku mulai menegaskan arah. Aku tidak lagi sekedar tumbuh, tetapi menuju. Dengan restu yang maha menyertai, aku membentuk alif tegak, lurus, dan berarah. Inilah tanda asma-asma Allah mulai bekerja dalam diriku. Penjelasan sains dan kedokteran. Dalam hadis dan pengamatan medis, fase ini dikenal sebagai saat ditiupkannya ruh. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Secara biologis, otak berkembang pesat, refleks muncul, dan janin mulai merespons rangsangan. Sains melihat fungsi saraf. Tasawuf menyaksikan arah hidup. 140 hari, dal, dan perbuatan. Ketika usiaku 140 hari, aku disambungkan menjadi wujud yang terpelihara. Dengan restu yang maha kuat, aku membentuk dal, tanda afalullah mulai nyata. Aku kelak bergerak, namun gerakku bukan milikku semata. Penjelasan sains dan kedokteran, otot dan tulang menguat, gerak janin terkoordinasi, dan tendangan dapat dirasakan oleh ibu. Sains menyebutnya motor development, tasawuf menyebutnya tajali perbuatan. 270 hari, Muhammad dan kesempurnaan. Ketika usiaku 270 hari, aku tidak kekurangan. Aku siap membuka pintu salam untuk menjalani kenyataan. Dengan restu yang maha mengenali, tubuhku dari kepala hingga kaki membentuk mim hamim dal, Muhammad. Inilah perjalanan hidup dari afal, asma, sifat, kembali kepada zat. Penjelasan sains dan kedokteran, janin telah matang, organ berfungsi lengkap, siap hidup mandiri di luar rahim. Sains menyebutnya full term fetus. Tasawuf menyebutnya badan insan kamil dalam potensi. Martabat badan, titik di kemaluan, penjagaan kesucian sebagai awal pencarian. Mim di kepala, penjernihan pikiran agar rasa terpuji, Muhammad hidup. Alif di dada, dilipat dan disamarkan menjadi H. Tempat keyakinan diheningkan, agar iman tidak riuh. Dal di kaki, langkah nyata menuju Allah, menghimpun Baitul Makmur, Baitul Muharram, dan Baitul Muqaddas dalam satu lagu. Aku tidak diciptakan hanya untuk hidup, tetapi untuk mengenali. Rahim ibuku adalah madrasah pertamaku, tempat aku diajari tauhid tanpa kata, tanpa suara. Sains membaca tubuhku, tasawuf membaca maknaku, dan keduanya, jika jujur, akan bersujud kepada yang sama.